Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Dalam kerusuhan demo Omnibus Law, Ketua KAMI Medan divonis 1 tahun penjara. 4 orang pelaku diduga provokator aksi tawuran di Medan Belawan ditangkap. Keramba apung di kawasan Geopark Tongging, Kabupaten Karo ditertibkan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Khairi Amri, Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Medan divonis 1 tahun penjara dalam persidangan yang digelar virtual di Pengadilan Negeri Medan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa terbukti melakukan penghasutan dalam demo anarkis tolak Omnibus Law pada Oktober 2020 lalu. Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Medan, Khairi Amri menjalankan sidang putusan di Ruang Cakra 8, Pengadilan Negeri Medan Rabu sore. Sidang yang digelar secara virtual ini menjatuhkan vonis kepada terdakwa selama 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan karena telah terbukti bersalah melanggar pasal 160 KUH Pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Namun diketahui putusan hukuman ini lebih ringan daripada tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum 2 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyebut hal yang memberatkan terdakwa Khairi adalah tidak mengakui perbuatannya, sementara yang meringankannya adalah mengikuti persidangan dengan baik. Sebelumnya Khairi didakwa melakukan ujaran kebencian terkait suku, agama, ras, dan antar golongan. Jaksa menjelaskan, terdakwa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dalam aksi demonstrasi Omnibus Law pada Oktober 2020 lalu. Ya, jadi menyikapi dari putusan yang dibacakan hari ini tentu sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan instansi kami tetap menyatakan sementara ini pikir-pikir, dan nanti kita laporkan juga secara berjenjang ke atas nanti. Seperti itu tanggapan kami sementara ini. Bang, kan ada dari 4 dari 3 terdakwa itu kan pada pukul 00 nanti kan sudah bebas kena habis masa tahanannya. Nah, ini gimana? Apakah kita menjalankan perintah hakim atau gimana nih, Bang? Jadi begini, itu sesuai dengan apa yang tadi sudah diucapkan oleh majelis, bahwa dengan putusan yang sudah diucapkan, apabila memang hari ini habis masa penahanan sejak terhitung pukul 00, ya kita harus melaksanakan, karena itu yang sudah diputuskan oleh majelis hakim, kita mengikuti. Nah, untuk terdakwa Ramli sendiri gimana, Bang? Ini kan dia kan sebagai ketua katanya, ini gimana, Bang? Maksudnya soal gimana? ponis kan jauh. Sama, jadi menanggapi masalah vonis ini kita tetap nanti menyatakan pikir-pikir tadi di persidangan. Jadi nanti kita tetap laporkan secara berjenjang ini kepada pimpinan, nanti kita mintakan pendapat petunjuk dari beliau bagaimana nanti kita bersikap selanjutnya. Mendengar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut, kuasa hukum terdakwa masih menyatakan pikir-pikir untuk upaya hukum selanjutnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu pemirsa, 5 tahun terbengkalai dikarenakan kebakaran pada tahun 2016 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan proyek relokasi Pasar Aksara Medan selesai pada akhir tahun ini. Proyek yang menghabiskan dana 94 miliar rupiah ini mengusung konsep green building. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menargetkan proyek relokasi Pasar Aksara Medan yang menghabiskan dana 94 miliar rupiah selesai pada akhir tahun ini. Proyek relokasi Pasar Aksara yang berlokasi di Percut Setuan ini dimulai sejak tahun 2018 sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2018 dengan mengusung konsep green building. Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti meninjau progres pembangunan pasar. Ia menjelaskan, dengan konsep green building nantinya akan ada prosedur standar operasional tersendiri yang akan diterapkan baik dalam pembangunan maupun penggunaan gedung. Saat ini progres pembangunan Pasar Aksara baru telah mencapai 50%,
yang mana ditargetkan selesai pada akhir tahun ini dan langsung bisa digunakan oleh pedagang pasar Aksara yang saat ini masih menempati lapak-lapak sementara. Progresnya sudah 50% dan ini juga sudah sesuai dengan Perpres ya 64 tahun 2018. Usulannya sudah sejak lama ya, ini tahun 2018 yang lalu. Terus kita sudah susun perencanaannya dan ini merupakan pasar yang dengan bangunan green building. Nah, harus dijaga terus agar green buildingnya pada saat pelaksanaan dan operasionalnya nanti tetap harus green building juga. Target selesainya kapan ya Bu? Target selesainya di tahun ini ya, Desember ya. Ya, Desember tahun ini. Ada kendala Bu selama proses pembangunannya Bu? Kendalanya sebenarnya ya ini lahannya sempit ya. Lahannya sempit, tapi ini harus dibangun karena memang lahan yang lama tidak bisa digunakan waktu itu. Jadi kemarin kita diberikan lahan yang ada di sini. Ini juga sudah atas pemilihan dari wali kota yang dulu, ya kan, sebelum Pak Bobi. Nah, ini menjadi lahan yang walaupun ini pasarnya Medan, tapi letaknya di Deli Serdang. Wali Kota Medan Bobi Nasution yang mendampingi Dirjen Cipta Karya meninjau pembangunan pasar mengatakan, kendala pembangunan pasar ini ialah lahan yang terbilang sempit. Nantinya pihak Pemko Medan perlahan akan memindahkan para pedagang dari pasar sementara ke pasar Aksara baru yang dinilai lebih layak untuk tempat berjualan dan masyarakat berbelanja. Lokasi agak sedikit sempit Ibu ya. Salah satu juga akses kalau di sini itu yang disampaikan dan disuarakan para pedagang. Nah itu kita cari solusinya. Dan untuk memindahkan yang pastinya kita lihat saja pasar yang hari ini ada, pasar sementara sama pasar yang sudah dibangun lebih layak mana. Kira-kira masyarakat atau yang mau datang ke pasar lebih nyaman datang kemana. Nah itu pasti dengan sendirinya para pedagang akan pindah ke tempat yang lebih baik. Karena sekarang pasar sementara kan juga kita tahu sama-sama bagaimana kondisinya. Jadi untuk memindahkannya sudah 859. Sedangkan pedagang kita yang kemarin di yang lama itu ada 819. Masih mencukupi artinya Pak? Masih mencukupi. Masih ada sisa lagi Ibu. Ya, masih ada. Pasar Aksara baru ini nantinya mampu menampung sebanyak 859 kios pedagang. Yang mana sebelumnya pasar Aksara yang terbakar tercatat ada sebanyak 819 dan kuota yang tersedia dinilai masih mencukupi. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, antisipasi penyebaran COVID-19 pasca Lebaran di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, Kamis pagi Polres Pelabuhan Belawan melakukan swab antigen gratis terhadap ratusan masyarakat dan pengguna jalan lintas Medan Belawan. Polres Pelabuhan Belawan bersama petugas medis Puskesmas Labuhan Deli melakukan swab antigen gratis terhadap masyarakat dan pengguna kendaraan yang melintas di depan pos pengamanan Lebaran di kawasan Jalan Veteran Raya, Pasar 4, Kecamatan Labuhan Deli, Sumatera Utara. Selain petugas kepolisian, di jajaran Polsek Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, petugas kepolisian juga memberikan kesempatan bagi warga melakukan swab secara gratis untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Ada 1.000 sampel yang dilakukan swab antigen terhadap masyarakat secara gratis, hasil seluruhnya negatif. Polres Pelabuhan Belawan juga terus mengimbau masyarakat yang melintas agar selalu tetap melaksanakan protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker setiap bepergian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan 4 orang diduga otak pelaku provokator aksi tawuran yang terus terjadi di Belawan. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, batu, dan senjata tajam.
4 orang diduga otak pelaku provokator aksi tawuran yakni RP alias R, DP, JDS, dan LS merupakan warga Yong Panai Hijau dan Belawan ditangkap petugas saat melakukan aksi tawuran di Jembatan Titik Kembar, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Selain mengamankan pelaku yang hanya bisa pasrah, saat digelandang ke Polres Pelabuhan Belawan, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa 1 karung batu dan senjata tajam digunakan pelaku untuk melakukan aksi tawuran antar 2 kelompok yang merugikan orang banyak. Meski dalam aksi tawuran dipicu saling ejek dan tidak ada korban jiwa, yang saat ini petugas kepolisian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan terus berjaga dan melakukan patroli rutin skala besar untuk memberikan rasa aman khususnya bagi pengguna kendaraan di jalan lintas Medan menuju Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan, untuk mencegah aksi tawuran kembali terjadi, kini petugas kepolisian Polsek Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan telah memanggil tokoh agama, tokoh masyarakat, muspika kecamatan dibantu TNI untuk bersinergi menanggulangi permasalahan aksi tawuran yang sangat merugikan orang banyak. Kita sudah berusaha mengumpulkan para unsur pemerintahan, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda selalu kita kumpulkan. Sudah berulang kali kita kumpulkan untuk bersama-sama kita mendidik bangsa kita dan tawuran. Tapi ini juga masih sering terulang. Kita aparat ini dan bosan-bosannya bersama-sama tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberitahu kepada seluruh masyarakat. Kita undang 2 minggu sekali kita kumpulkan dari masing-masing lorong, dari masing-masing kampung kita kumpulkan mereka. Sebagai efek jerah, keempat pelaku terancam 3 tahun penjara dalam kasus aksi tawuran berujung pengerusakan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kepolisian Resort Tanjung Balai berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sabu dari kapal nelayan di perairan Sungai Lunang Asahan pada Rabu sore. Pelaku kabur dan menyembunyikan sabu dalam jaring agar tidak dicurigai petugas. Sedikitnya puluhan kilogram narkotika jenis sabu berhasil digagalkan kepolisian Resort Tanjung Balai di perairan Sungai Lunang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Agar tidak dicurigai petugas, sabu disembunyikan oleh pelaku di dalam tumpukan jaring di kapal nelayan. Puluhan kilogram sabu dikemas dalam plastik teh luar negeri. Penangkapan berawal saat petugas pelair melakukan patroli. Karena merasa curiga kapal tanpa awak tersebut, lalu diperiksa dan ditemukan narkoba. Kuat dugaan sabu akan dibawa ke perairan Asahan dan akan diedarkan di wilayah Sumatera Utara. Jelas Pak penangkapan narkoba itu sabu Pak. Nanti dirilis ya. Ada berapa bungkus itu Pak? Puluhan. Itu di mana tadi ditangkap Pak? Amankan. Sungai Asahan. Nanti ya. Tersangkanya ada berapa orang Pak? Tersangkanya berapa orang Pak? Masih kita kejar. Mari kita dulu pada saat kita. Oke. Ya. Saat ini petugas masih memburu pelaku penyelundupan sabu. Untuk sementara puluhan kilogram sabu telah diamankan di Mapolres Tanjung Balai. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Perum Bulog Cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara telah menyediakan beras Fortifit dengan kualitas terbaik. Beras ini mengandung banyak vitamin dan zat besi yang diyakini dapat mencegah stunting karena sangat baik dikonsumsi bagi ibu hamil, anak-anak, bahkan orang dewasa. Guna mendukung program pemerintah dalam mengatasi dan menekan angka stunting, Perum Bulog kini telah mengenalkan produk beras bervitamin yang diberi nama beras Fortifit. Perum Bulog Cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara juga telah menyediakan beras bervitamin tersebut bagi masyarakat. Produk ini merupakan beras bervitamin yang sudah diberi tambahan kandungan berbagai vitamin di dalamnya seperti vitamin A, vitamin B1, B3, B6, B12, zat besi, dan zinc. Pimpinan Perum Bulog Cabang Pematang Siantar Dharma Wijaya mengatakan langkah yang diambil oleh Bulog bertujuan untuk menjawab isu stunting yang terjadi di Indonesia.
Adanya beras Sportifit ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi bagi masyarakat dan pencegahan gizi buruk maupun stunting, serta pemenuhan kebutuhan nutrisi dalam konsumsi sehari-hari, terlebih bagi ibu hamil, anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan maupun orang dewasa. Jadi kami punya beras bagus juga, itu ada namanya beras Sportifit. Beras Sportifit ini memang kami sedang tinggi-tingginya gencar-gencarnya untuk menginformasikan kepada masyarakat melalui dinas, melalui organisasi-organisasi masyarakat, bahwasanya ini beras memang diperuntukkan dalam rangka memenuhi gizi yang seimbang lah. Artinya menanggulangan bagi anak-anak itu dalam rangka penanggulangan stunting, walaupun bagi masyarakat umum itu ya menambah vitamin ya, gizi ya, khususnya B-kompleks yang terkandung di dalamnya, dan itu baik. Kita ingin kedepannya bangsa ini unggul. Bagaimana bisa unggul? Kita harus beri asupan yang benar. Insya Allah Sportifit itu bisa menjadi jawaban untuk menghadapi era tantangan di masa depan. Itu satu sisi. Kemudian di sisi lain kami juga punya platform digital penjualan melalui e-commerce namanya ipanganan.com. Teman-teman masyarakat bisa akses ke situ, tinggal buka melalui Shopee dan segala macam. Atau kami juga punya channel-channel distribusi yang lain. Channel-channel distribusi kami itu melalui rumah pangan atau mitra-mitra kami yang sudah kami yang sudah didiketi dan segala macam. Artinya kami ingin mendekatkan diri kepada masyarakat. Untuk pemasaran beras sendiri, Perum Bulog telah menyediakan platform digital melalui online maupun datang langsung ke kantor Bulog. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Forkopimda Kabupaten Karo melakukan penertiban terhadap puluhan keramba jaring apung milik masyarakat di kawasan Geopark Caldera Toba, Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Pemilik keramba berharap kepada pemerintah mendapat bantuan ganti rugi atas penertiban tersebut. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara melakukan penertiban terhadap ratusan keramba jaring apung milik masyarakat yang berada di kawasan Geopark Caldera Toba, Desa Tongging, dan Desa Kodon-Kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam penertiban tersebut, pejabat pimpinan daerah dengan menggunakan perahu melakukan penarikan terhadap keramba dan dibawa ke lokasi pembongkaran keramba. Menurut Kapolres Karo, penertiban keramba ini merupakan instruksi dari pemerintah untuk menciptakan lokasi wisata yang indah dan maju di kawasan Geopark Caldera Toba. Begitu juga nantinya kepada masyarakat, khususnya pemilik keramba, akan dicari solusi berupa bioflok, yakni keramba buatan yang berada di darat, sehingga penghasilan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian terus berjalan. Kita melakukan penertiban KJA di Danau Toba di wilayah Kabupaten Karo, yaitu di daerah Tongging. Pada hari ini kita mengangkat 20 petak keramba, dan ini akan dilaksanakan terus bertahap sampai dengan tahun 2022 sampai habis selesai semuanya pembatasan untuk kegiatan yang KJA di Danau Toba. Ya, kemudian dengan adanya keramba ini, ada imbauan khusus nggak dari untuk masyarakat sendiri, Komandan? Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pemilik keramba, terutama Pak Supakar yang telah sukarela untuk menyerahkan kerambanya untuk dibersihkan dari lingkungan wisata Danau Toba, dan juga saya mengimbau kepada pengusaha keramba yang lain untuk juga ikut menaati aturan pemerintah tentang penertiban keramba jaring apung yang ada di lingkungan Danau Toba. Dalam penertiban tersebut, sesuai data, total 523 keramba jaring apung milik masyarakat akan ditertibkan dari Desa Tongging dan Desa Kodon-Kodon. Menurut salah seorang pemilik keramba, atas penertiban ini dirinya mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah dan berharap agar penertiban yang dilakukan ini tidak pandang bulu. Pak, harapan kita sendiri Pak sebagai awalnya jadi keramba saat ini, harapan kita untuk pemerintah kedepannya seperti apa nih?
Kan kita yang memang kalau sudah dibikin zona begini tidak ada lagi tanggung-tanggung, memang harus begitu kami mau, tapi jangan nanti tahun ini lain, tahun muka lain. Berarti jangan pandang bulu ke semua pihak. Pemilik keramba juga berharap kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan ganti rugi atas penertiban ini. Rencananya penertiban dilakukan secara bertahap dikarenakan banyaknya jumlah keramba yang berada di wilayah Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Ratusan warga dari 2 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berbondong-bondong datangi Polres Tanah Karo. Warga meminta Polres Tanah Karo menghentikan penyelidikan kasus dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh warga. Ratusan warga yang berasal dari Desa Merdeka dan Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendatangi Polres Tanah Karo memberikan semangat kepada warga yang sedang dalam pemeriksaan terkait kasus dugaan penyerobotan lahan. Menurut Thomas Surbakti, warga desa dilaporkan oleh sebuah perusahaan yang mengklaim lahan yang saat ini diduduki oleh warga terkait atas penguasaan lahan dan pengerusakan. Namun warga menyatakan bahwasannya lahan seluas 10-an hektar yang terletak di Desa Gongsol ini merupakan tanah ulayat masyarakat. Namun beberapa minggu terakhir Polres Tanah Karo memanggil warga yang menduduki lahan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Pak, kalau bisa jelaskan sedikit Pak, permasalahannya seperti apa itu Pak, awalnya gitu? Ya awalnya kan kami masyarakat dari 2 desa, Desa Merdeka sama Desa Gongsol. Kami ini sebenarnya hanya menuntut hak-hak kami yang selama ini, tanah kami yang selama ini dikuasai oleh oknum yang kami kurang jelas, tidak jelas keberadaannya. Nah, hanya itu. Jadi harapan kita ini gimana Pak kepada pihak kepolisian ini Pak? Harapan kami kepada pihak kepolisian supaya hentikan semua ini pemanggilan terhadap masyarakat kami semua. Karena ini kami merasa terzolimi. Sebab selama ini kami hanya dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai pelaku tindak pidana. Sementara kami ini hanya mempertahankan hak kami, tanah ulayat kami. Warga desa berharap kepada pihak kepolisian untuk segera menghentikan kasus ini, dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah ulayat milik warga desa. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ara Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.